Mas siapa yaitu itu sudah full biaya pemulangan itu dari negara. Alhamdulillah. Karena sudah ada solusi yang bisa kita hadirkan gitu. Nah harapannya bukan hanya ini untuk soal kematian, sudah ada solusi. Udah clear ya, udah ada solusi gitu. Tinggal teman-teman yang sakit ini nanti bagaimana gitu. Padahal kalau teman-teman yang mengalami musibah itu biasanya memang lebih banyak ya. Biayanya memang lebih besar gitu. Misalkan kemarin ada teman kita yang Mas Jenal gitu yang dari Sukabumi, itu biaya rumah sakit sekitar 40 juta won. Kita minta diskon segala macam, keringanan juga tidak diberikan. Kita hanya mampu membayar saat ini rumah sakit itu sekitar 15 juta won, masih ada sekitar kekurangan 25 juta won. Dan akhirnya beliau nggak bisa pulang gitu. Sampai hari ini. Jadi ini kan suatu hal yang harus kita jadi PR ya. Jadi PR dan kita carikan solusi. Dan ini mungkin teman-teman nanti silakan kalau misalkan ada ide-ide terkait ini, khususnya teman-teman yang swasta sendiri, walaupun sebenarnya kita sudah ada. Iya kan Korea lagi booming bener gitu. Kayak K-pop banyak banget kan teman-teman kita yang masih ada di Indonesia. 20-an kayak gitu saya udah berpenghasilan sekian kayak gitu, dan saya sangat bersyukur. Jadi kali ini aku kedatangan public figure dari, sorry aku sambil ngintip ya, dari apa namanya Forkomasi. Siapa beliau? Ayo persilakan beliau untuk berkenalan sendiri. Monggo Pak, dikenalkan. Terima kasih Bu Marifa, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gangsar Irnanto. Kebetulan saat ini saya diamanai sebagai Ketua Forkomasi, itu Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat Indonesia di Korea Selatan. Apa itu Forkomasi? Kita sebenarnya belum lama ya, baru terbentuk sekitar 2 tahun yang lalu, 1,5 lah lebih tepatnya. Walaupun sebetulnya kita diisi oleh ormas-ormas yang sudah lama. Jadi awalnya kita berkumpul 5 ormas besar di Korea ini. Ada Komunitas Muslim Indonesia (KMI), ada PCNU, Nahdlatul Ulama, ada PCIM, Muhammadiyah, kemudian ada Paguyuban, serta ada PGIK, Persekutuan Gereja Indonesia di Korea. Jadi waktu itu kita bertemu, berkumpul untuk membicarakan permasalahan-permasalahan sosial yang sering dihadapi oleh teman-teman warga negara Indonesia, khususnya teman-teman PNI. Dari itu akhirnya kita bersepakat untuk mendirikan yang namanya Forkomasi ini. Jadi untuk lebih mempererat tali silaturahim komunikasi antar seluruh ormas yang ada di Korea. Berarti lengkap banget. Ini enaknya saya manggilnya gimana ini? Mas atau Pak atau yang gimana ini? Soalnya Mas Opa ya. Oke. Sesuai persetujuan beliau saya akan panggil Opa ya. Panggil Mas aja. Mas aja. Mas aja ternyata. Siap. Kurang pede dipanggil Opa katanya. Biar jadi Opa-opa Korea maksud saya ya. Jadi Forkomasi sendiri itu berarti itu udah menggandeng dari semua yang jenengan sebutkan tadi nggih. Ya. Dimana aku juga sebenarnya belum tahu ya untuk Forkomasi sendiri. Jujur saja aku juga masih buta. Makanya kenapa hari ini aku terima kasih sekali sama Pak Gangsar, sama Mas Gangsar yang mau mampir di channel aku, di Garuda Channel, untuk menjelaskan apa sih Forkomasi itu, apa sih manfaatnya, tujuannya apa sih dibuka forum ini, manfaatnya apa aja, biar nanti dibantu dijelaskan sama Mas Gangsar sendiri. Tapi sebelumnya aku mau kenalan, pengen lebih lanjut ya, karena jujur aku baru pertama kali ini ketemu sama Mas Gangsar. Mungkin Mas Gangsar juga baru pertama ini ya ketemu sama saya ya. Jadi udah berapa lama tinggal di Korea itu Mas? Nyampe di Korea itu mulai tahun berapa sampai hari ini itu? Saya berarti sudah 9 tahun ini ya, plus corona. Plus corona ya? Saya 2015 datang awal ke Korea, kemudian sudah re-entry. Saya masih ya kalau hitungan waktu masih 1 tahun lagi. Masih ada waktu 1 tahun lagi ya, karena ada tambahan visa corona itu tadi ya. Corona. Gitu. Berarti masih ada sisa 1 tahun. Kerjanya daerah mana Mas? Saya dulu pertama di Gwangju bawah, di Jeollanam-do, kemudian saya sekarang di Asan, di Asan Techno Valley. Jadi
antara Conan dan Pyeongtaek. Lumayan jauh ya nyampe Kangsan. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya buat membagi info buat teman-teman Garuda Channel, dimana mungkin teman-teman Garuda Channel belum tahu formasi itu apa sih. Mari kita dengarkan penjelasan dari Mas Gangsar sendiri. Jadi sebenarnya formasi sendiri itu tujuannya itu buat apa sih Mas? Didirikannya itu untuk berkepentingan apa gitu? Jadi itu yang pertama tadi memang kita awalnya dulu karena sering melihat ada teman-teman PNI yang meninggal ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata per tahun ini di Korea sekitar 30-35 orang yang meninggal. Per tahunnya? Ya, per tahun. Walaupun memang mayoritas teman-teman PNI, walaupun ada beberapa kejadian yang menimpa di luar PNI, misalkan ada anaknya mismarriage atau mahasiswa gitu. Tapi memang sebagian besar yang meninggal itu teman-teman pekerja. Yang sering lah kita rata-rata kalau ada kejadian itu biasanya berturut-turut ya. Oh iya, jadi biasanya, seperti sudah ada apa ya, bukan jadwal ya, tapi rata-rata begitu ada kejadian nanti terus mengikuti lagi gitu. Gitu. Kalau kayak di kampung itu biasanya golek konco gitu ya katanya ya. Mungkin ya. Tapi ya naudzubillah min dalik, bukan kayak gitu bukan ya. Itu cuma maksudnya karena dari segi ya karena kita sering yang membantu ya, jadi kita lebih tahu gitu. Jadi kenapa kita bilang seperti itu? Memang walaupun awalnya itu kita kenapa mendirikan bertemu itu karena menyangkut dengan biaya pemulangan, khususnya teman-teman yang swasta, yang ilegal stayer. Jadi karena biayanya sekarang cukup mahal ya, apalagi teman-teman yang statusnya swasta. Rata-rata pemulangan jenazah itu kan 5-8 juta won. Dan itu biasanya ya memang kita biaya sendiri gitu. Dari kumpul itu kan kita menghadap ke KBRI untuk memperjelas lah gitu, sebetulnya tanggung jawab negara itu seperti apa gitu. Dengan adanya kejadian-kejadian yang menimpa teman-teman swasta ini, khususnya untuk pemulangan jenazah mereka. Dengan kita silaturahim dengan Pak Dubes, Pak Umar waktu itu, dengan terbuka panjang lebar kita bareng-bareng ngobrol gitu, akhirnya kita tahu gitu. Jadi ternyata emang ada keterbatasan anggaran gitu yang dimiliki oleh negara, dalam hari ini KBRI. Makanya walaupun sebetulnya bukan hanya kita ya yang maksudnya kita bukan pertama gitu. Dulu kan memang kejadian-kejadian itu sudah terjadi dan biasanya teman-teman organisasi yang membantu untuk proses pemulangannya. Cuma kan kita hanya sekedar sebagai tanggung jawab sosial kita kan, sebagai teman-teman sesama senasib seperjuangan di Korea ini. Cuma kan kita tidak pernah tahu sebetulnya peran negara dalam hal kasus-kasus ini seperti apa. Lah makanya kita latar belakang Forkomasi itu dari situ. Dan kita melihat sepertinya silaturahmi ini, forum ini perlu kita pertahankan agar apabila ada hal-hal yang menyangkut kepentingan banyak, khususnya warga negara yang ada di Korea ini, bisa kita langsung komunikasikan, bisa langsung kita carikan solusi secara bersama-sama. Visi kita memang itu salah satunya, yaitu menjadi forum yang bermanfaat, menjaga kebinekaan, menjadi forum silaturahim, komunikasi antara seluruh elemen masyarakat, dan juga membantu permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya pekerja aja, walaupun mayoritas yang di Korea ini pekerja. Cuma kita ingin membantu menyelesaikan permasalahan sosial kemanusiaan yang dihadapi oleh teman-teman WNI, warga negara Indonesia yang ada di Korea ini. Kira-kira itu visi dan tujuan dari Forkomasi. Berarti memang banyak tujuannya itu dibikin forum ini tuh memang kalau terjadi ada kecelakaan, terutama sampai ada yang meninggal ya. Intinya lebih banyak ke situ ya. Tapi tidak memungkinkan untuk membantu untuk hal-hal yang lain mungkin ya Mas ya. Kita di awal memang baru berlima ya, kita inisiatif dari 5 organisasi besar, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ajak seluruh ormas yang ada. Kita sudah 17 ormas. Jadi nanti ditambah ada Apingkor, asosiasi pengusaha, ada mahasiswa, ada PRPK,
Persatuan Pelajar Indonesia, ada IMUSKA, Indonesia Muslim Society, kemudian ada teman-teman dari Pencak Silat, ada PSHT, ada Merpati Putih, kemudian ada teman-teman paguyuban, induk paguyuban. Jadi kalau paguyuban kan banyak ya, benar. ada sekitar 34. Tapi kita ajaknya per induk paguyubannya wilayah. Jadi biasanya di Ansan kan sekarang ada kompak kan ya, komunitas paguyuban Ansan. Benar. Kemudian di Daegu ada Daegu Bersatu, kemudian di Gimhae di Busan ada KMP, Komunitas Merah Putih, kemudian ada Gyeongju Brother, kemudian ada teman-teman Bising, SPPI segala macam. Jadi kita sekarang sudah 17 ormas yang tergabung, terkomunikasi dengan Forkomasi. Jadi memang sudah hampir semuanya lah gitu. Lebih kuat lagi ya. Jadi harapannya lebih menjadi forum yang lebih bermanfaat, menjalin silaturahim dengan seluruh elemen, lapisan seluruh masyarakat yang ada di Korea ini. Nah, ini kan udah berjalan ya, Mas Gangsar ya. Udah ibaratnya 99% itu udah berjalan lancar sekali. Ya. Nah, waktu berdirinya itu ini atas inisiatif siapa dan bagaimana cara gimana ya? Pastinya kan ide-ide kayak gini kan bagi saya tuh ide cemerlang banget gitu loh. Jadi dulu itu atas inspirasi paguyuban atau apa, mungkin bisa juga dijelaskan. Jadi dulunya itu karena terlalu banyaknya permasalahan yang kita hadapin ya, terutama dari teman-teman PMI mungkin ya yang paling banyak, dan untuk solusinya terutama dari hal biaya ya pastinya ya itu kan sulit banget. Nah, dicetuskannya dibikinkan forum ini tuh dulu atas gagasan siapa, ide siapa mungkin? Kita sih berawalnya saya sama berdua ya, saya sama Mas Ari Purboyo waktu itu. Oh ya, Mas Ari. Karena kan waktu itu kejadiannya seringnya teman-teman manufaktur yang swasta, kemudian ada juga teman-teman fishing yang mengalami musibah. Betul. Jadi karena berturut-turut waktu itu sekitar ya 2 tahun yang lalu ya, sekitar 2018 kan memang 3 tahun yang lalu berarti ya. 4 tahunan lah. Dalam 2 bulan itu kan ada teman kita PMI yang meninggal 5 orang ya. Dalam 1 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu berturut-turut gitu. Teman-teman manufaktur yang swasta dan kemudian teman-teman fishing. Waktu itu kan kita merasa ya mungkin bukan merasa lelah ya, cuma merasa berat loh. Kok ini terus kemudian peran negara seperti apa gitu. Masa kita juga kan kita mau open donasi itu juga melihat kondisi ya. Masa kita harus minta-minta teman-teman terus gitu. Walaupun kita sebetulnya hanya memfasilitasi ya, kita hanya sekedar menjadi panitia pengumpul saja gitu. Cuma kita kan merasa nggak enak hati juga kan, sebagai panitia, sebagai yang bergerak ke sana. Makanya akhirnya kita merasa gini, kalau kita cuma gini terus kayaknya kita sendiri yang kecapean ya. Iya, kecapean ya, cuma mesti kita butuh yang lain ini untuk membantu, jangan hanya kita aja yang bergerak gitu. Makanya kita ajak ini, kemudian kita ajak PCNU waktu itu Mas Ali Nurrohim, kemudian ada PCIM, ada Mas Marta, kemudian ada gereja diwakili Pak Randy, kemudian teman paguyuban Mas Tri dari Ansan gitu. Nah, kita ajak, ayolah kita istilahnya mengadu gitu ke KBRI terkait hal-hal ini. Ya, kita akhirnya ngobrol, ya kita berdua inisiatif lah, kenapa nggak kita permanenkan saja gitu. Toh ini sudah berkumpul dan kemanfaatannya bisa kita rasakan, dan tentu kalau kita bersama lebih kuat tadi seperti yang gue bilang. Jadi akhirnya ya kita inisiatifkan dan kita buatlah forum ini, dan kita alhamdulillah juga sudah kita resmikan, sudah kita resmi terdaftar di Korea sebagai NGO, non government organisasi. Benar-benar organisasi resmi berarti ya? Sudah resmi, dan memang kita berharap karena ini berkaitan dengan uang-uang sosial gitu ya, yang sebagian besar, walaupun kita tidak fokus ke sana ya, tapi memang saat ini pekerjaan kita yang sering kita kerjakan lebih ke sana. Jadi kita nanti lebih mudah lah dalam hal pertanggungjawaban, dan kita siap dimintai pertanggungjawaban gitu, karena ini dana-dana dari teman-teman gitu. Jadi kalau kita resmikan kan nanti ada efek-efek hukum juga yang harus kita terima sebagai pengurus dari organisasi ini. Jadi kita sudah resmi,
Jadi harapannya juga bisa lebih akuntabel gitu, lebih terpercaya, dan tentu akan kita laporkan bukan hanya kepada masyarakat, kan juga kepada pemerintah Korea gitu. Jadi lebih gimana ya, memang jalan benar-benar sudah diakui, kita dapatnya apa, pelaporannya kemana, memang benar-benar udah jelas ya Mas ya. Alhamdulillah sekali. Nah, untuk Forkomasi ini sendiri, apakah ada batasan yang membedakan seandainya ini untuk khusus swasta aja, ilegal aja, atau mungkin untuk resmi aja, anak legal gitu ya, atau mungkin mismarried yang menikah sama orang Korea berkewarganegaraan dua warga negara, atau mahasiswa, atau mungkin yang lain, mungkin adakah dibedakan untuk itu Mas? Justru kita buat ini kan untuk memfasilitasi semuanya ya Bu. Jadi selama ini kalau misalkan yang maju hanya teman-teman SWPI, yang maju hanya teman-teman masjid atau musola gitu, atau teman paguyuban kan mungkin lebih berat lah gitu dalam menyelesaikan persoalan ini. Makanya kita bentuk ini biar secara kekuatan kita lebih kuat gitu. Kita ngomong ke KBRI juga, ke pemerintah juga kuat gitu, karena kita emang udah gabungan ya, gabungan dari seluruh ormas, dari seluruh perwakilan WNI yang ada di Korea. Memang ya karena dari segi saat ini kan kita di Korea ini ada sekitar 34.000 WNI. Memang turun drastis ya. Dulu awal saya 2015 itu ke sekitar 40.000 orang. Karena corona mungkin ya. Karena corona 2 tahun tidak ada teman-teman yang datang. Kita saat ini sekitar 34.000. Memang mayoritas diisi oleh teman-teman pekerja. Dan yang mengalami musibah memang kebanyakan teman-teman pekerja. Walaupun sebetulnya ada beberapa kasus yang menimpa juga rekan-rekan WNI yang match married misalkan. Jadi sebetulnya kan ya memang tidak pernah terekspos ya. Iya benar. Yang mengalami misalkan kasus perceraian atau anaknya ada yang meninggal, itu ada pernah kita bantu juga. Dapat bantuan juga ya. Ya, kita bantu juga untuk proses pemakamannya segala macam. Kemudian di teman mahasiswa, kebetulan hari ini ada teman mahasiswa juga yang meninggal di Kumi, itu kemarin sakit, dan akhirnya hari ini kita dapat kabar meninggal. Intinya kita terbuka untuk semuanya tanpa membedakan status dan pekerjaannya lah gitu. Untuk semuanya intinya kita saling meringankan, membantu antar sesama seluruh WNI yang ada di Korea ini. Berarti intinya didirikan forum ini tuh memang benar-benar untuk mengayomi semua warga Indonesia yang ada di Korea ya. Dan itu sendiri Mas ya, ini tadi kan forum ini tidak membedakan antara ilegal atau legal, baik mixed merit atau PMI, baik mahasiswa, tapi memang menyeluruh. Dan bagaimana kalau seandainya musibah itu menimpa kepada teman yang ilegal, di mana sajangnya mungkin perusahaannya nggak bisa, ibaratnya untuk dananya itu memang minim, karena memang mungkin produksi yang dihasilkan itu hasilnya tidak sebanyak yang dipikirkan orang gitu ya. Nah itu sendiri tuh Forkomasi ini bisa membantunya tuh sampai ke seberapa jauh gitu Mas? Iya. Memang ini salah satu kendala mungkin ya Mas ya. Kendala dan PR kita juga. Nah, karena saat ini saya juga kaget kemarin dapat jumlah ini ya. Jadi saat ini jumlah teman-teman ilegal kita WNI yang overstayer itu sekitar 10.000 orang. 10.000 banyak orang. berarti ya, berapa pada waktu persen? itu kita perkiraan itu hanya sekitar 5 atau 7.000. Ternyata data dari imigrasi KBRI itu malah sudah 10.000. Jadi memang sangat luar biasa. Dan ini tentu kan menimbulkan masalah-masalah selanjutnya ya ke depan ya, karena dengan berbagai macam kelemahan gitu yang dihadapi oleh teman-teman swasta. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat kasus tidak begitu banyak ya, cuma kalau sekali ada kasus kita memang memerlukan pemikiran dan biaya yang banyak. Tadi misalkan teman-teman kita swasta ya mengalami sakit, kecelakaan kerja, kemudian atau yang sampai meninggal, kan mereka memang biaya perawatan itu kan pribadi ya, tidak ada support dari asuransi segala macam. Nah, pengalaman kita yang selama ini kita bantu memang
Makanya kita kan menjadi penghubung antara KBRI, pemerintah dan mari dengan teman-teman yang mengalami musibah. Jadi secara komunikasi kita lebih cepat lagi. Dan kita sudah punya pengalaman harus bagaimana sih kalau teman-teman mengalami musibah atau khususnya teman-teman yang swasta gitu. Secara kita sudah tanyakan langsung ke KBRI itu secara istilahnya secara apa ya? Secara status memang belum punya pengacara khusus dari pemerintah kan. Cuma kalau teman-teman itu mengalami permasalahan hukum, pasti KBRI akan membantu. Nah, biasanya memang nanti kita lihat kasusnya seperti apa ya. Kalau misalkan kalau kasus asusila misalkan atau kasus kriminal yang lain, ya tentu nanti biasanya kita carikan pengacara-pengacara yang ya, kalau emang KBRI tidak bisa, nanti kita sendiri yang carikan. Mencari sendiri gitu ya? Sendiri. Emang saat ini kebetulan kan Dewan Pembina kita Pak Tarikan ya, beliau juga seorang lawyer, jadi lebih enak kalau ada teman-teman yang mengalami permasalahan hukum dia ini, jadi kita bisa langsung konsultasikan ke beliau gitu. Walaupun memang dengan ya kita mau nggak mau tetap keluarkan biaya sendiri ya untuk permasalahan itu, pengacara segala macam. Nah, kalau misalkan yang terkait dengan rumah sakit, biaya pengobatan segala macam, itu memang kita biasanya open donasi. Walaupun memang tidak semua teman-teman yang mengalami musibah itu kita open ya, kita open donasi. Kita lihat juga kasusnya seperti apa. Rata-rata kita buka donasi itu untuk teman-teman yang memang membutuhkan biaya yang lumayan gede. Jadi kalau di atas 10 juta biasanya kita buka donasi baru ya. Cuma kalau masih di bawah itu biasanya kita kan enaknya itu Ibu. Jadi karena di Korea ini kan semuanya sudah tertata ya. Jadi teman-teman paguyuban daerah mana sudah ada sendiri. Paguyuban daerah ini sudah sendiri. Jadi secara kekeluargaan itu memang kuat kita gitu. Secara gotong royong juga kuat. Jadi kalau misalkan dari daerah Jogja misalkan mengalami musibah, teman-teman Jogja juga sudah bergerak gitu. Jadi kalau memang nanti memerlukan biaya yang gede, baru kita bantu untuk open secara mengajak seluruh teman-teman di Korea ini. Kalau yang sakit memang seperti itu. Kalau yang meninggal otomatis gitu, karena meninggal itu kita berkaitan dengan kewajiban kita ya untuk segera menunaikan haknya si mayat agar segera bisa kita makamkan gitu. Nah, rata-rata kan kita butuh paling cepat itu kan 2 minggu ya, nanti terkait dengan proses administrasi otopsi segala macam. Jadi memang kalau teman-teman yang meninggal butuh waktu yang agak lama. Cuma kita berharap kalau biaya sudah kita siapkan kan bisa lebih cepat. Betul. Kira-kira seperti itu. Berarti memang dari forum ini sendiri untuk pengacara itu memang bisa menyediakan ya. Kita istilahnya hanya memfasilitaskan, dan kalau ada butuh dana tetap pribadi berarti ya. Iya, kalau untuk pengacara ya. Cuma nanti kita lihat dulu kondisi teman-teman ya, kasusnya seperti apa gitu. Berarti memang benar-benar untuk mempermudah teman-teman PMI yang ada di Korea ya, forum ini itu. Mas Gangsar, jenengan kan hitungannya di sini kan sebagai ketua. Sedangkan tugas Mas Gangsar sendiri adalah selain sebagai kepala keluarga di sebuah rumah tangga, sama sendiri kan seorang pekerja. Bagaimana sih cara mengatur waktunya ini loh? Kalau pas lagi nggak ada masalah saat ini, mungkin bisa sambil jalan-jalan gitu. Nah, ketika ada masalah, mungkin ada teman yang sakit di rumah sakit, dan atau mungkin yang lebih parahnya meninggal. Itu bagaimana cara membagi waktunya Mas Gangsar sendiri itu tadi? Untuk pribadi loh ya, bukan dilihat dari sebagai pimpinan forum ini tadi gitu. Ya sebetulnya saya juga punya keterbatas waktu ya, sama lah kita secara umum kan waktunya sama, pekerjaannya rata-rata sama lah gitu. Semuanya jam tayangnya ya. Pekerjaannya juga sama lah, kita gaji juga sama gitu. Cuma memang mungkin karena sudah terbiasa ya, saya sudah terbiasa untuk membantu dan teman-teman yang mengalami musibah ini, jadi
Ya di sela-sela ini aja sih sebetulnya, di sela-sela, bukan di sela-sela pekerjaan ya. Kadang kalau memang sifatnya urgent, saya di pas kerja gitu, kebetulan saat ini saya kerjanya bisa bawa HP. Dulu kan nggak boleh, sekarang mau nggak mau ya harus bawa gitu. Kadang kan apalagi kalau misalkan berkaitan dengan KBRI kan harus jam kerja ya. Jadi mau nggak mau saya di dalam aktivitas, di dalam pekerjaan juga HP selalu saya pegang gitu. Tapi secara, karena memang kita sudah terbiasa dan kita sudah tahu alurnya harus bagaimana, ya enak aja sih Bu. Jadi oh misalkan ada teman-teman yang meninggal, apa sih harus kita kerjakan? Oh yang penting kita lapor dulu ke KBRI. Oke, nanti kita pastikan kondisi, statusnya segala macam, kontak keluarga gitu. Nanti baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Biasanya kan begitu teman-teman mengalami musibah dibawa ke rumah sakit, kemudian nanti ada di KBRI juga sudah ada tim pengurus jenazahnya, jasa pengurus jenazah dari pihak Korea. Jadi nanti dibawa ke sana, kemudian nanti kita kalau misalkan sudah siap, otopsi, pihak kepolisian segala macam selesai, nanti kan kita biasanya pemulasaran jenazah, perawatan jenazah, nanti baru kita siapkan timnya. Jadi kalau yang meninggal kan kita ada 2 tempat ya, untuk biasanya untuk pemulasaran jenazah di Busan sama di Incheon. Begitu selesai proses hukumnya, otopsi segala macam, kemudian biasanya dibawa ke, kalau teman-teman di daerah utara berarti nanti dibawanya ke Incheon. Teman-teman di bawah selatan bawah nanti dibawanya ke Busan. Berarti dari Bandara Busan ya? Iya, enggak, tapi untuk pemulasarannya aja. Di sana nanti ada jasa pengurus jenazah dari pihak Korea. Begitu selesai kita mandikan, kafani, solati, nanti baru dibawa ke Incheon. Sama yang di sini juga gitu, dari rumah sakit selesai otopsi dibawa ke tempat pesemayaman, kita pemulasaran jenazah di sana, ada dimandikan, kalau memang memungkinkan dikafani, disolati, baru nanti dibawa ke Incheon. Jadi secara umum karena mungkin sudah terbiasa banget ya, benar-benar jadi tidak begitu mengganggu pekerjaan saya dan waktu saya lagi. Berarti memang karena diniatin mungkin ya Mas ya, karena rasa mungkin dari rasa apa ya teman-teman ya, rasa kemanusiaannya yang benar-benar gede, jadi bukan menjadi beban lagi buat Mas Gangsar membantu teman-teman yang kena kesulitan itu tadi. Dan itu untuk pastinya kan Mas Gangsar juga kan mondar mandir ya Mas ya. Itu kan nggak mungkin tidak mengeluarkan ongkos. Ya, kata lain itu. Apakah itu mandiri atau mungkin bisa diambilkan dana dari mungkin dana-dana yang terkumpul itu tadi? Karena Mas Gangsar juga kan kerja dari jam segini cari lemburan juga, pengen cari lebih kan? Untuk buat keluarga biar cepat bisa pulang, kumpul dengan keluarga. Nah, apa mungkin memang dari forum ini sendiri menyediakan untuk transportasi itu tadi? Kita kan baru ya, jadi sebenarnya dari harta kekayaan juga nggak ada lah sebetulnya. Memang karena dulu kan saya awal aktif organisasi itu kan di KMI, di Komunitas Muslim Indonesia. Nah, kan kita membawai masjid seluruh Korea ya. Memang kita sudah terbiasa gunakan dana-dana sendiri, jadi termasuk mau kemanapun. Saya Korea itu mungkin seluruh Korea ya, mungkin sudah 3-4 kali saya sudah keliling semua ya. Walaupun tidak dalam rangka dulan ya. Cuma kalau dulan-dulan tempat wisata emang saya jarang. Cuma kalau mendatangi teman-teman di paguyuban, di masjid itu, saya insya Allah sudah hampir semuanya lah gitu dalam selama saya di Korea. Memang kebanyakan kita pakai dana pribadi lah. Kalau bensin kadang memang kita melihat ya, memang kalau terus terang kalau di Polkomasi karena memang kita baru ya Bu, walaupun kita sebetulnya memang ada sebagian, kita jujur aja ya, kita sebagian memang dari dana-dana yang masuk itu memang kita sisihkan untuk cadangan. Jadi kita kan ada program yang namanya Bank Dana Sosial. Jadi harapannya sebetulnya kita bentuk ini kan, begitu teman-teman mengalami musibah, dananya sudah ada gitu. Kenapa kita bentuk Bank Dana Sosial ini? Cuma karena kita belum kerjakan, belum ada dananya, tapi kejadiannya sudah terus gitu. Jadi
kita belum sempat mengumpulkan ini cadangan dana sosial ini, tapi kejadiannya sudah berulang. Jadi memang saat ini kita belum maksimal lah untuk bank dana nasional ini. Sebenarnya kan kita emang merencanakan beberapa hal ya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang sering kita alami. Jadi mau nggak mau kan kita harus carikan solusi ya Bu ya. Iya betul. Jadi tidak mesti kita misalkan lah tergantung donasi terus, sampai kapan donasi ini harus kita lakukan gitu. Padahal kita sebagai organisasi juga butuh mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain, dan teman-teman juga nanti merasa apa ya istilah kalau terbebani sih mungkin nggak ya, kok terus gitu kan. Dan makanya kita di forum ini kita juga memikirkan solusi-solusi permanen yang bisa kita berikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang swasta. Jadi misalkan lah saat ini kan alhamdulillah kita untuk pemulangan jenazah itu kan hampir sudah tidak mulan lagi, sudah dihandle oleh KBRI. Jadi kenapa kita sampaikan ini, karena kita kan setiap ada kesempatan bertemu dengan pihak pemerintah kan selalu kita sampaikan gitu, bahwa ini loh permasalahan yang sering dihadapi oleh teman-teman yang mengalami musibah. Kita harus urunan, kita harus, walaupun sebetulnya dari segi sosial kemanusiaan gotong royong tidak ada salahnya, tetap sesuatu yang baik. Cuma kan dari sisi pertanggungjawaban pemerintah kan juga harus ada. Ini kita sampaikan, dan alhamdulillah kemarin yang pas masih apa yaitu itu sudah full biaya pemulangan itu dari negara. Alhamdulillah. Karena sudah ada solusi yang bisa kita hadirkan gitu. Nah harapannya bukan hanya ini untuk soal kematian, sudah ada solusi. Udah clear ya, udah ada solusi gitu. Tinggal teman-teman yang sakit ini nanti bagaimana gitu. Padahal kalau teman-teman yang mengalami musibah itu biasanya memang lebih banyak ya. Biayanya memang lebih besar gitu. Misalkan kemarin ada teman kita yang Mas Jenal gitu, yang dari Sukabumi, itu biaya rumah sakit sekitar 40 juta won. Kita minta diskon segala macam, keringanan juga tidak diberikan. Kita hanya mampu membayar saat ini rumah sakit itu sekitar 15 juta won, masih ada sekitar kekurangan 25 juta won, dan akhirnya beliau nggak bisa pulang gitu. Sampai hari ini. Jadi ini kan suatu hal yang harus kita jadi PR ya. Jadi PR dari kita carikan solusi. Dan ini mungkin teman-teman nanti silakan kalau misalkan ada ide-ide terkait ini, khususnya teman-teman yang swasta sendiri, walaupun sebenarnya kita sudah ada rencana lah gitu solusi untuk itu, salah satunya bank dana sosial tadi gitu. Jadi harapannya dana-dana dari teman-teman sendiri kumpulkan, kita yang kelola gitu. Harapannya kalau ada teman-teman yang musibah bisa langsung kita bantu gitu. Cuma emang itu tadi ini belum sempat kita kerjakan, kejadiannya sudah ada terus. Jadi memang butuh kesadaran lah dari teman-teman swasta sendiri, teman-teman yang memang tidak punya backing asuransi lah gitu. Jadi jangan terlalu memposisi diri, tetap ya harus kesadaran sendiri ya, sebagai manusia gitu. Kita musibah mungkin tidak pernah ada yang mengharapkan ya, cuma seandainya juga, mengenai kita sendiri gitu ya, teman-teman yang itu ya harap juga sudah mempersiapkan itulah. Padahal sekarang sudah ada asuransi untuk teman-teman swasta ya, walaupun memang tidak maksimal gitu ya, tidak maksimal untuk membantu, memang tidak kan ada payung lah yang bisa kita pakai untuk itu, dan itu kan juga tidak besar lah. Misalkan di program shelter Ansan ini kan juga ada. Udah benar. Jadi 10.000 tiap bulan kan sangat ringan lah. Gitu, itu udah berjalan ya. Berjalan. Cuma memang itu tadi karena kita memang kita waktu itu melihat memang ada keterbatasan lah gitu. Nah harapannya kita sebenarnya sedang memikirkan untuk memberikan solusi yang lain gitu lah nanti. Cuma ini belum bisa kita sampaikan. PR. Masih PR. Jadi nanti harapannya teman-teman sendiri yang merasa swasta bisa ya ayolah, mungkin teman-teman sendiri juga punya solusi-solusi yang bisa kita bicarakan, bisa kita kerjakan gitu, dan kita siap memfasilitasi untuk itu gitu. Buat teman-teman siapa saja yang bisa bantu menyelesaikan PR-nya Mas Gangsar sebagai ketua forum, aku tunggu ya. Telepon juga boleh, bisik-bisik sama saya juga saya tunggu ya, biar forum ini tetap berjalan dan bisa menaungi kita yang sebagai PMI tinggal di Korea.
dukungannya buat teman-teman semua. Ini Mas Gangsar, karena seperti kata Mas Gangsar tadi, teman-teman PM itu yang ilegal aja itu ada 1.000 jiwa ya. 10.000 jiwa malah ya. Itu mungkin dari Forkomasi atau Mas Gangsar pribadi bisa mengeluarkan unek-unek atau solusi bagaimana ketika mereka itu sakit. Kalau meninggal dunia mungkin kan dari pemerintah ya. Karena kalau kita pikirkan orang meninggal sama orang sakit itu biayanya mungkin lebih banyak dari yang sakit gitu loh. Ya kalau satu mungkin kita bisa konsentrasi. Tiba-tiba dalam 1 bulan itu ada 2 atau 5 jiwa yang terkena musibah itu, mungkin ada solusi tersendiri mungkin dari Mas Gangsar yang bisa di unek-uneknya disampaikan ke teman-teman Garuda Channel, dan dimana nanti teman-teman juga bisa membantu beri dukungan atau apa ya namanya ya, solusi. Ya. Mungkin Mas Gangsar bisa mengeluarkan unek-uneknya. Iya, memang ini yang salah satu konsen kita ya sebenarnya, karena memang teman-teman ilegal ini, swasta ini yang lebih banyak yang harus kita fasilitasi gitu kan, karena memang punya keterbatasan dan kelemahan dari segi status gitu. Ya memang tadi paling tidak kita berharap sih teman-teman punya kesadaran sendiri lah untuk misalnya menjaga diri, tidak terlalu ya memforsir badan lah, pokoknya teman-teman sendiri yang tahu kondisi teman sendiri. Jadi jangan sampai kalau memang sudah ada keluhan sakit ya diperiksa aja, jangan takut untuk datang ke rumah sakit itu, karena status sudah takut untuk memeriksakan sendiri ke rumah sakit, akhirnya ditahan lebih parah jadinya, lebih parah dan akhirnya menjadi suatu hal yang fatal. Pokoknya begitu punya keluhan datang aja ke rumah sakit. Rumah sakit tidak akan punya wewenang untuk menangkap lah atau mengembalikan teman-teman, jadi nggak usah khawatir gitu untuk masalah itu. Jadi kalau memang ada keluhan sakit segera aja periksakan. Terkait solusi ini tentu harus ada solusi lah yang bisa kita ya, terutama untuk teman-teman ilegal tadi Mas. Memang ini yang sedang kita bicarakan juga dengan teman-teman yang lain gitu, makanya kita ajak yang lain itu kan paling tidak ada solusi-solusi yang lebih cerdas lagi dalam tanda petik agar perusahaan-perusahaan ini bisa kita carikan jalan keluarnya gitu. Memang salah satunya tadi yang sudah kita ada memang Bank Dana Sosial tadi, cuman kita memang melihat ini belum maksimal. Nah kita sih tadi kemudian ada juga yang asuransi untuk teman-teman swasta yang 10.000 itu sebetulnya masing-masing kota ada, cuma kita memang belum begitu intens kita sosialisasikan ya, karena waktu itu kita memang melihat masih banyak kelemahannya kita memang, tapi mungkin nggak apa-apa lah kan, ini bagian dari salah satu solusi alternatif yang bisa kita kerjakan. Nah sebetulnya kita sih berpikiran kenapa nggak kita sendiri gitu yang mengelola kita, makanya nanti kita berharap ada kesadaran teman-teman untuk ikut serta lah gitu dalam program kita. Kita sebenarnya berpikiran waktu itu dengan teman-teman, kenapa nggak kita kelola aja gitu, misalkan kenapa harus ikut asuransi yang inilah gitu, walaupun nanti dengan sistem dan iuran yang sama gitu, kenapa nggak kita kelola sendiri. Sebetulnya memang ini peluangnya cukup besar gitu dan lebih enak gitu, karena kita sudah punya pengalaman untuk membantu dari A sampai Z gitu, baik yang meninggal maupun yang sakit. Sebenarnya kita kan sudah punya pengalaman itu dan solusinya sudah ada gitu. Nah kita sih berpikiran waktu itu kenapa kita nggak sendiri dalam tanda petik membuat asuransi itu sendiri gitu, yang kita kelola, bagus. Yang kita manfaatkan dari teman-teman untuk teman-teman sendiri gitu. Waktu itu kita sederhana kok hitungannya, taruhlah kita dalam 1 tahun itu teman-teman menjadi anggota asuransi mandiri ini 100.000 gitu, 100.000 dalam 1 tahun. Ini kan sebetulnya kalau kita 1.000 aja kan sudah 100 juta won. Betul. Daripada ini dikelola oleh pihak Korea dalam tanda petik, kenapa nggak kita kelola sendiri gitu. Dan tapi kan ini kita melihat kemampuan kita ya Bu ya, kita melihat kemampuan dan waktu yang kita miliki. Jadi memang kita belum begitu berani lah untuk melangkah sana. Cuma
ini sebenarnya sudah kita bicarakan, sudah kita hampir matangkan sebetulnya. Cuma kan tadi kita masih punya keterbatasan yang untuk kita langkahkan ke depan. Cuma nanti kalau misalkan ada rekan-rekan semuanya gitu, jadi kenapa kita ajak seluruh ormas tadi, sebenarnya kan mikirnya ke sana itu. Betul. Mikirnya kan kenapa saat ini ya, terus terang kita dari Indonesia sendiri tidak ada shelter Indonesia khusus. Betul. Shelter itu kan semuanya dari Korea. Betul. Padahal kita dari segi kemampuan, dari segi potensi ada gitu. Misalkan toh orang-orang shelter yang diisi juga orang-orang Indonesia, orang-orang mixed. Kenapa nggak kita buat sendiri ya? Mungkin ini nantilah gitu rencana. Salah satu PR berarti ya. Salah satu PR, salah satu agenda yang ingin kita kerjakan nantinya. Cuma kita emang karena yang masih baru ya kita alon-alon baiklah gitu, pelan-pelan saja. Ya harapannya teman-teman bisa memberikan dukungan dan support kepada kami gitu. Dan ini kan kita berpikir nanti kelanjutan programasi bagaimana gitu. Iya betul. Nanti kalau saya pulang jangan-jangan hilang gitu. Jangan sampai. Jangan sampai. Harapannya betul. Makanya kita berpikir kenapa kita ngajak seluruh ormas itu kan paling tidak tadi emang waktu itu awal kita mikirnya nanti malah jadi saingan gimana dengan seluruh ormas. Walaupun kita berpikir waktu itu toh seluruh ormas juga punya tujuan sendiri. Betul. Cuma kan kalau berkaitan dengan sosial kemanusiaan pasti semuanya sama. Jadi punya kepedulian, punya rasa tanggung jawab, gotong royong yang sama. Nah, makanya ini salah satu celah yang bisa kita ambil untuk mempersatukan seluruh elemen yang ada. Jadi harapannya emang solusi-solusi ini bisa kita bicarakan di Forkomasi ini gitu, untuk kebaikan, untuk kemanfaatan yang lebih besar khususnya kepada teman-teman yang swasta. Kira-kira seperti itu. Berarti memang solusi-solusi untuk PR-PR itu tadi itu memang sudah dipikirkan dan memang siap untuk mau dilaksanakan ya. Kurang lebihnya. Mau kapannya setidaknya udah ada untuk ke arah situ ya gitu ya Mas ya. Memang selama ini kan persoalan-persoalan ini kan jarang dibicarakan ya. Dan sebenarnya perlu, karena kalau nggak pernah dibicarakan nggak pernah akan ada solusi. Betul. Jadi kenapa kita butuh ini kan biar kita bicarakan, biar kita rembuk, biar kita maidu gitu istilahnya, kita diskusikan. Mana yang nggak benar bisa engkel-engkelan gitu kan ya. Mana yang terbaik, dan yang pasti kita mencarikan solusinya gitu. Jadi kalau selama ini hanya oke lah kita rasa kemanusiaan, kekeluargaan nggak masalah, rasa amal nggak masalah, semuanya butuh itu. Cuma dari segi solusi, dari segi jalan keluar kan mungkin tidak semuanya mau membicarakan itu, karena nanti kan berkaitan dengan pihak pemerintah, dengan pihak Korea, dengan pihak teman-teman sendiri. Jadi emang harus ada forum yang bisa memfasilitasi untuk hal-hal seperti ini. Alhamdulillah sekali ya Mas ya. Mas Gangsar, forum Forkomasi ini kan dibikin kan bukan dari satu forum ya, bukan dari satu organisasi, tapi dari berapa tadi 17 ya. Nah, untuk menjalin silaturahim ini tadi biar tidak apa ya kesenjangan atau menjadikan perpecahan, mungkin memang ada waktu-waktu tertentu untuk memiting-mitingkan atau bertemu-temu bersilaturahim di antara pimpinan-pimpinan ini tadi. Memang udah ada jadwalnya atau memang pas ketika ada kejadian aja Mas? Kita kebetulan kalau untuk seluruh pimpinan ormas, ketua-ketua ormas sudah ada forumnya sendiri, ada grupnya sendiri, grup WA. Tapi memang secara kerja, istilahnya secara apa sih sebetulnya kemanfaatan tergabung di Forkomasi ini? Benar. Memang belum begitu bisa dirasakan ya, karena emang ya terus terang segi komunikasi kita masih cukup jarang lah gitu ketemu dengan, karena emang selain punya kesibukan sendiri, jarak juga jarak yang memisahkan ya gitu. Cuma mungkin tempatnya juga mungkin buat ngumpulnya di mana itu mungkin ya. Iya, cuma secara istilah silaturahim antar ketua saya kira tidak ada masalah gitu, karena masih ada terus ya. Iya, masih ada ketan. Kita sering
sudah saling mengenal lah, sudah mengenal. Jadi kalaupun ada sesuatu hal yang perlu kita bicarakan, teman-teman juga siap meluangkan waktu untuk itu gitu. Alhamdulillah. Berarti memang udah tidak ada kendala maksudnya apa ya, kendala berat itu memang nggak ada ya. Jadi kesadaran masing-masing itu dengan diadakan forum yang sehebat ini tuh, mereka tuh memang kesadarannya memang benar-benar bagus banget ya Mas ya. Alhamdulillah sekali. Ya justru itu, karena bagaimanapun kan kita butuh kolaborasi, kita Betul. butuh silaturahim, kita butuh kerjasama juga dengan yang lain. Jadi karena masing-masing teman-teman juga menyadari itu, jadi memang lebih enak untuk mengajak bicara ngobrol dengan mereka gitu. Jadi selama ini secara komunikasi tidak ada masalah lah gitu. Terima kasih sekali loh Mas ya. Jadi sebelum, kayaknya aku ada satu deh permintaan sama Mas Gangsar. Semoga bukan jadi beban ya. Sebelum aku akhirin, boleh dong nanti aku dibagi seragamnya. Saya juga pengen, biarpun bukan anggota resmi mungkin ya, pengen sekali ikut bergabung lah. Biar saya juga lebih gimana ya. Jujur saya sendiri juga itu di sini jauh dari keluarga Mas. Biarpun suami saya orang Korea, anak saya itu 3. Biarpun saya ada usaha, tapi saya itu tetap merasa sendiri gitu loh. Jadi terima kasih sekali untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bisa menjadikan saya sebagai salah satu keluarga forum apa ya ini, itu bagi saya itu forum yang luar biasa gitu loh ya. Bisa mengayomi seluruh PMI tanpa membedakan status kami yang ada di Korea sini. Sepertinya kita ngobrolnya sampai di sini ya Mas ya. Dan suatu saat nanti kalau memang saya butuh informasi yang lebih-lebih lagi, bisa masih meluangkan waktu ya. Siap, dengan senang hati. Ditunggu teman-teman. Terima kasih teman-teman. sudah diundang ke Garuda Channel. Semoga tambah sukses dan manfaat untuk Teman-teman membagikan informasi ke teman-teman semua. Amin. Jadi kiranya aku akhirin untuk pertemuan dengan Mas Gangsar. Semoga isi dari video ini tadi bisa memberi manfaat, faedah, dan membawa keberkahan buat kita semua. Akhirnya kita akhirin yuk Mas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tidak ada masalah lah. Terima kasih sekali loh Mas ya. Jadi sebelum, kayaknya aku ada satu deh permintaan sama Mas Gangsar. Semoga bukan jadi beban ya. Sebelum aku akhirin, boleh dong nanti aku dibagi seragamnya. Saya juga pengen, biarpun bukan anggota resmi mungkin ya, pengen sekali ikut bergabung lah. Biar saya juga lebih gimana ya. Jujur saya sendiri juga tuh di sini jauh dari